Halo semuanya, video yang saya buat ini merupakan cara saya dalam pemanfaatan media untuk menyalurkan kepada anak didik saya di SMK Negeri 1 Pahai Julu jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ini dilakukan sebagai respon pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan sekolah. Semoga video ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggantikan proses belajar dan mengajar di lingkungan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai oscillator pada jaringan komputer. Ini adalah salah satu topik yang penting dalam jaringan komputer. Jadi diharapkan setiap siswa dapat memahaminya. Dan juga nanti ini akan menjadi salah satu teori dalam mengikuti ujian yang akan kita laksanakan 1 minggu kemudian. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan. Dalam jaringan komputer kita mengenal salah satu model, yaitu oscillator. Oscillator ini akan membagi atau terbagi atas 7 lapisan, di mana penomoran dari layer ini tidak dimulai dari atas, melainkan dari bawah. Jadi ini layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 4, layer 5, layer 6, dan layer 7. Layer 1 adalah physical, layer 2 data link, layer 3 network, layer 4 transport, layer ke-5 session, layer ke-6 presentation, dan layer ke-7 adalah application. Jadi setiap layer ini tidak harus dihafal, tapi kalau kita sudah mengerti bagaimana proses dari setiap layer ini, maka dengan sendirinya kita sudah terbiasa atau sudah tahu bagaimana urutan dari setiap layer ini. Oke, kita mulai saja untuk menjelaskan setiap layer yang ada pada oscillator ini. Jadi saya di sini akan mencoba mengilustrasikan ketika perangkat dalam jaringan komputer mengirimkan data atau melakukan transmisi data ke perangkat lain, maka data tersebut akan mengalir dari layer ke-7 ke layer 1, kemudian ditransmisikan ke perangkat lain. Paham ya? Saya ulang kembali. Ketika perangkat dalam jaringan komputer mengirimkan data untuk perangkat lain, maka data tersebut akan mengalir dari layer ke-7 ke layer pertama. Jadi dimulai dari atas sampai ke sini, dari layer ke-7 sampai layer ke-1. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu. Jadi layer yang pertama sekali dilalui oleh data tersebut adalah dari layer ke-7, yaitu application. Application ini merupakan layer terjadinya interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Jadi ini adalah yang pertama sekali antar muka antara data itu dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional jaringan. Nah, jadi ini dia masih dalam berbentuk data. Ada tiga layer di sini, yaitu application, presentation, session. Dia masih formatnya masih dalam bentuk data. Nah, jadi yang pertama tadi, yang pertama sekali dilalui oleh data tersebut adalah application, kemudian turun ke presentation. Presentation ini bekerja
dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang biasa atau yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Oke, saya ulang kembali. Presentation layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Jadi setelah sampai di sini, turun lagi ke bawah, yaitu pada layer ketiga, yaitu session, dengan formatnya masih sama, yaitu masih berupa data. Jadi session layer ini bekerja atau berfungsi mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, mengkondisikan atau mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Saya ulang kembali, session layer ini adalah mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara ataupun dihancurkan. Sebenarnya dalam proses transmisi data ini di layer ke-7, layer ke-6 dan sampai layer ke-5 ini, proses yang terjadi pada ketiga layer ini tidak terlalu terjadi proses yang sangat signifikan. Jadi di dalam layer ini proses yang terjadi cukup signifikan itu dimulai dari layer keempat. Karena di sini bisa kita lihat perubahan dari formatnya, yaitu dari data berubah menjadi segments. Jadi kita mulai dari layer keempat, di sini terjadi proses yang cukup signifikan ya. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana proses atau terjadinya di layer transport ini, di mana di sini data sudah berubah menjadi segmen. Berarti di sini terjadi pemecahan data ataupun pemotongan data yang lebih kecil, atau yang bisa dengan bahasa sederhananya, data yang ini dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil atau yang lebih kompleks, dan setiap potongannya akan diberi nomor urut atau siklus number. Dan setelah potongan tadi diberi siklus number, tiap potongan tersebut dikenal dengan namanya segmen. Nah, paham ya? Sampai di sini paham? Oke, saya ulang kembali. Dalam layer transport ini, data dalam ukuran tertentu akan dipotong kecil-kecil ke dalam ukuran yang lebih kecil atau lebih kompleks, dan setiap potongannya akan diberi nomor urut atau siklus number. Dan setelah potongan-potongan tadi diberi siklus number, tiap potongan tersebut dikenal dengan namanya segments. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi di sini datanya sudah berubah menjadi segmen. Mungkin ada terlintas dalam pikiran kita, atau mungkin ada siswa yang berpikir dan ingin bertanya, kenapa sih datanya harus dipotong-potong ke dalam ukuran yang lebih kecil? Kenapa datanya tidak langsung ditransmisikan saja ke dalam ukuran apa adanya data tersebut? Jadi di sini saya akan mencoba menjawab dua alasan mengapa terjadi pemotongan data, pemotongan data ke ukuran yang lebih kompleks, yang lebih kecil. Tapi di sini saya akan memberikan alasannya untuk dua alasan. Yang pertama, alasannya adalah keterbatasan bandwidth ataupun ketersediaan bandwidth. Misalnya nih, kita ingin mentransmisikan video yang ukurannya 1 GB.
kita mentransmisikan melalui media jaringan. Kendalanya di sini adalah kita belum mempunyai media jaringan yang mampu mentransmisikan data yang ukurannya 1 GB. Bukan 1 gigabit ya, beda, tapi 1 GB. Jadi oleh karenanya memang tidak memungkinkan dengan ukuran sebesar itu kita bisa melakukan transmisi data. Jadi alasan yang pertama tadi karena keterbatasan bandwidth dari media transmisi. Kemudian yang kedua adalah misalnya atau kita berasumsi kita mempunyai bandwidth yang super lebar tadi. Contohnya tadi 1 GB, kita mempunyai bandwidth yang bisa menampung 1 GB. Nah, di sini masalah yang lain akan muncul. Sewaktu-waktu dalam proses data transmisi dari titik satu ke titik lain, ada kemungkinan terjadi kerusakan pada data tersebut. Kerusakan data pada saat transmisi bisa bermacam-macam. Salah satunya disebabkan karena adanya interferensi pada media pengantarnya. Nah, ini akan menjadi sebuah permasalahan. Ketika datanya sampai ke tujuan, tempat tujuan tidak bisa membaca data tersebut, dan tempat tujuan pasti akan meminta pengiriman ulang atau request ulang terhadap pengiriman data. Artinya di sini si pengirim ini harus mengirim ulang data ke si penerima dan prosesnya sangat tidak efisien mengingat ukuran data yang begitu besar. Nah, itu adalah alasan kedua kenapa kita perlu melakukan pemotongan data menjadi ukuran yang lebih kecil. Karena kalau ukurannya kecil, lalu misalnya terjadi kerusakan ke si penerima, terjadi kerusakan, kemudian si penerima hanya akan merequest potongan yang rusaknya saja atau bagian kecil yang rusaknya saja. Jadi tidak perlu merequest pengiriman ulang data secara keseluruhan dalam ukuran yang besar. Nah, jadi di sini paham ya kenapa dalam layer transport ini dilakukan proses pemotongan data ke ukuran yang lebih kecil. Sampai di sini paham ya. Kemudian mungkin ada terlintas di pikiran kita, kenapa sih diberi urutan atau penomoran ketika data itu sudah dipotong-potong atau sudah dipecah-pecah ke ukuran yang lebih kecil? Kenapa diberi dengan siklus number ataupun penomoran urut? Karena ketika perangkat jaringan sudah melakukan transmisi data ke perangkat lain, maka si perangkat lain ini juga pada layer keempat atau pada layer transport akan melakukan pengurutan sesuai dengan data yang sesungguhnya, sehingga di perangkat tujuan kita tadi mengurutkan data tersebut tidak mengalami kesalahan. Jadi nanti akan saya akan menunjukkan slide selanjutnya mengenai hal ini. Oke, jadi mengenai transport ini ada proses yang cukup signifikan terjadi di layer keempat ini. Kemudian setelah sampai di layer transport ini, maka masuk dia ke network. Di sini dia menjadi packets ataupun dia paket dari segments menjadi packets. Di sini network ini butuh informasi yaitu IP address atau alamat IP. Jadi di network ini IP address akan dikenali. Kalau misalnya IP addressnya sesuai ataupun sudah benar atau dan cocok, maka bisa dilanjutkan transmisi datanya. Apabila tidak, maka data tersebut akan dibuang. Kemudian dari sini, dari package dia mengalir ke data link. Di sini dia menjadi frame. Data link ini membutuhkan informasi yaitu MAC address atau frame diturunkan ke layer fisik ataupun physical atau dalam formatnya ini sudah bits.
Berarti formatnya 010101. Nah, kenapa kok dibutuhkan diubah dalam bentuk bits, yaitu dalam bentuk 0101? Karena bentuk bits inilah bentuk yang paling memungkinkan bagi perangkat komputer untuk mentransmisikan data kita ke media fisik. Misalnya media fisiknya adalah kabel tembaga. Maka bits tadi 0101 bisa kita transmisikan dengan bentuk listrik voltase tinggi dan voltase rendah. Kalau medianya udara, maka bits tadi akan mentransmisikan melalui gelombang radio. Oke, sampai di sini paham? Saya ulang kembali ya. Yang untuk frames ini, frame diturunkan ke layer fisik atau dalam formatnya 0101. Nah, yang pertanyaannya tadi kenapa bentuknya adalah 0101? Karena bentuk 0101 inilah yang paling memungkinkan bagi perangkat komputer untuk mentransmisikan data kita ke media fisik. Misalnya media fisiknya adalah kabel tembaga, maka bits tadi 0101 bisa kita transmisikan dengan bentuk listrik voltase tinggi dan voltase rendah. Kalau medianya misalnya adalah udara, maka bitsnya tadi akan melakukan transmisi melalui gelombang radio. Nah, sampai di sini paham ya? Kemudian ini akan saya tunjukkan ilustrasi bagaimana proses dari titik sumber sampai ke tujuannya. Jadi ketika datanya dikirimkan dari titik sumber ini, maka yang pertama sekali di sini ada mengalir ke aplikasi ketujuh, ya, ke layer ketujuh yaitu application, ke layer physical, ke layer 1. Di sini dia sudah dirubah dalam bentuk bits dan kemudian sudah ditransmisikan melalui kabel, yaitu yang bentuk bits tadi 00101, kemudian sampai ke tujuan yaitu fisikal. Di sini juga dia akan bekerja, akan diterima dalam bentuk bits yaitu 0101 tadi. Kemudian masuk ke data link. Di data link ini dan juga untuk network akan diperiksa untuk alamatnya. Kalau misalnya cocok, maka akan dilanjutkan. Kalau tidak cocok, maka akan dibuang. Kemudian masuk ke transport tadi. Ini adalah data yang dipotong-potong tadi, kemudian diberi urutan. Disinilah dia ada fungsinya dalam hal pengurutan yang tadi. Ketika sudah sampai ke destinasi ataupun ke tujuan, maka akan diurutkan sesuai dengan urutan data tersebut. Kemudian akan dilanjutkan ke layer yang di atasnya. Jadi sampai di sini paham ya? Data yang mengalir dari titik sumber sampai ke tujuannya. Jadi harapan saya semoga penjelasan yang singkat ini bisa dipahami, dan ini akan menjadi bahan kita untuk ujian semester yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar.